Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Anjani Dwi Lestari dengan NPM C1C022066 dengan teman saya. Hai, saya Berkaleksi White dengan NPM C1C022056. Nah, kami berasal dari kelas 3C S1 Akuntansi, Prodi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat sepertinya bincang-bincang terkait salah satu PT yang sedang bermasalah di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kami mengangkat kasus dari PT, siapa sih yang nggak tahu salah satu PT ini ya kan? Nah, PT yang kami angkat kasusnya yaitu perseteruan antara PT Kosmetika Global Indonesia dan PT Kosmetika Cantik Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu kan, PT Kosmetika Global Indonesia ini adalah brand skincare kecantikan yang sangat terkenal, yang kita tahu yaitu MS Glow, yang pemiliknya yaitu Juragan 99 dan Sandi Purnamasari. Nah, MS Glow ini memiliki perseteruan dengan PT Kosmetika Cantik Indonesia ini, yang skincare-nya ini juga memiliki brand skincare yang bernama PS Glow. Seperti yang kita tahu kan, PS Glow ini adalah pemiliknya yaitu yang bernama Putra Siregar. Nah, Putra Siregar ini merupakan pemilik gerai penjualan juga nih. Dia juga memiliki bisnis, yaitu yang seperti yang kita tahu bisnisnya itu PS Store. PS Store itu kan dia memiliki gerai penjualan handphone ya, seperti yang kita tahu, yang sangat bisnisnya itu sangat dikatakan sangat sukses dan sangat melebar. Jadi dia sudah tahu kalau bisnisnya itu melebar dan masyarakat juga mengetahui. Jadi si PS Glow ini membuat brand skincare kecantikan juga nih. Jadi dari gerai penjualan HP atau gerai yang merek handphone, elektronik seperti itu, dia membuka lagi brand skincare kecantikan. Mungkin dia mikir kayak, kenapa sih nggak dimanfaatin? Karena kan kita udah punya istilahnya udah punya nama di masyarakat kan. Kita juga menjadi kayak penguasa bisnisnya, kenapa kita nggak coba buka brand skincare kecantikan. Nah, sekarang kita mau bahas nih yang jadi masalahnya itu apa. Nah, jadi kasusnya itu bermula pada 13 Agustus 2021, di mana itu pemilik MS Glow yakni Juragan 99 dengan Sandi Purnamasari melaporkan Putra Siregar selaku pemilik dari PS Glow ini ke Bareskrim Polri wilayah Medan atas dugaan kejahatan merek dan rahasia dagang, yang mana dia melaporkan atas tuduhan PS Glow ini meniru dari brand skincare MS Glow ini, mulai dari nama merek dagangnya itu kan hampir mirip, ada glow-glownya. Ada glow-glownya ya. Terus kemasannya juga mirip, isi dari kemasannya kan, lalu kayak ada berapa macam kan sama semua, mulai dari tonernya, tempatnya ya kan, toner, krim, semuanya itu sampai ke tas-tasnya juga mirip ya. Nah, lalu mereka ini sempat berapa kali mediasi. Nah, lalu akhirnya kasus yang kata merek dagang ini dimenangkan oleh PS Glow. PS Glow yang menang? Iya, karena dia menyebutkan merek dagangnya ini berbeda dari yang digugat oleh PS Glow ini. Nah, dalam putusan itu, putusan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa PT PS Store Glow ini mengantongi hak eksklusif atas merek dagang PS Glow, dan merek dagang tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Nah, salahnya MS Glow ini apa? Dulu itu dia mendaftarkan awalnya itu brand itu. Masalahnya yang di sini itu karena MS Glow itu mendaftarkan
mereknya itu bukan berupa brand kecantikan atau brand Skincare. skincare, tapi dia mendaftarkan merek dagangnya berupa minuman serbu. Ya, minuman serbu Iya. kemasan ya kalau nggak salah kan. Nah, jadi itu yang membuat kayak gimana ya, kayak kita yang sudah menggugat, tapi kita juga yang kalah kayak gitu. Jadi Iya. kayak agak ada rasa-rasa nggak enak atau Iya. rasa malu kayak gitu kan. Apalagi dia brand besar kan, Iya. kalah sama brand yang Baru, merintis iya, di apalagi kan skincare, usaha segitu. Kayak kalau misalnya kita tanyain sama masyarakat kan pasti semuanya tahu kok merek brand skincare MS Glow Iya. kan. Siapa sih yang nggak tahu? Secara kan dia udah banyak peminatnya, udah juga jadi suatu kebutuhan konsumsi masyarakat di bidang perskincarean. Terus kita yang nggak tahu, tiba-tiba sebenarnya aku nggak tahu loh kalau misalnya PS Glow itu kalau nggak ada permasalahan dia dengan aku juga sih. ya kan, jadi nggak tahu masalahnya mereka berdua. Karena ada masalah ini baru tahu kalau ada skincare PS Glow. Nah, yang salahnya juga PS Glow ini kayak memang dari sisi kita ya, misalnya sebagai penjual kan, kalau misalnya kita melihat ada yang sama kayak sakit hati juga dong. Iya. Kayak semuanya diikuti dari kemasan, dari Iya. produk skincare kita itu isiannya, lalu tempatnya pun sama, dan warna-warnanya pun juga sama. Cuman berbedanya kalau MS ini menggunakan MS, kalau yang di PS ini menggunakan PS Glow. Nah, itu yang jadi pembedanya. Jadi wajar juga sih, tetapi alangkah baiknya jika sebelum kita menuntut kepada orang lain, kita juga harus introspeksi usaha kita ini udah kuat atau belum buat menuntut. Bukti-buktinya dikumpuli dulu. Ya, bukti-bukti yang akurat yang sekiranya bisa membuat kita tidak dikalahkan seperti itu. Jadi kita nggak malu sendiri akhir-akhirnya ya kan. Nggak apa ya, karena emosi kayak gitu kan. Nah, kita jadi gegabah, Iya. jadi langsung laporin ya kayak gitu. Nah, ada yang plagiat kayak gitu. Iya, seperti itu, kayak main lapor aja, kita nggak tahu dulu kan. Ternyata ujung-ujungnya setelah diperiksa, ternyata merek skincare kita juga memiliki kesalahan. Iya, dalam pendaftarannya. Nah, setelah itu kan, setelah PS Glow ini menang, nah selanjutnya itu PS Glow ini menggugat kembali kembali MS Glow. Jadi kayak situasinya semakin memanas gitu kan. Iya. Si PS ini menggugat lagi MS Glow. Nah, yang tadinya kayak bakal MS Glow ini aman-aman aja kan, kayak yang kita sebagai apa ya, netizen ini kan kayak udah tenang. Ternyata si MS ini menggugat kembali lagi si MS Glow ini. Nah, sampai akhirnya MS Glow ini harus membayar denda kepada si PS Glow ini sebesar 37,9 miliar. Ya ampun. Wah, luar biasa banget. Dia yang ditiru Iya. ya brandnya. Ya, padahal dia yang ditiru, tapi dia yang menuntut, lalu dia kembali yang membayar denda kepada Tapi dia bayar denda itu kemudian ada perjanjiannya apa kayak mana itu? Nah, setelah dia membayarkan denda itu, si MS Glow ini meminta kepada si PS Glow untuk menutup usahanya. Jadi nggak ada lagi produksi skincare PS Glow, dan juga nggak ada lagi pembuatan skincare, lalu nggak lagi menjual belikannya ke masyarakat. Jadi harus tutup total nih si PS Glow. Mungkin juga untuk menghindari perselisihan ya, karena itu. Nah, jadi semua skincare dari PS Glow ini yang sudah diproduksi harus dibagikan secara cuma-cuma atau gratis ke masyarakat. Harus dibagikan seperti itu karena itu permintaan dari si Sandi tadi kan, yang pemilik MS Glow. Tapi menurut saya agak ada baiknya juga sih. Jadi MS Glow ini sudah membayar, lalu si PS juga harus menutup, mungkin untuk menghindari perselisihan di antara mereka kan. Juga kita tahu kan, paling rezeki juga ada yang ngatur, dan dia juga udah punya usaha lain. Ya, udah ada usaha lain di bidang yang lain. Jadi cukup di situ aja. Mungkin kalau mau boleh, tapi nggak harus ngikutin yang lain. Iya, yang betul. Sudah ada yang sudah kayak gitu. Yang udah menjadi kayak raja perskincarean di negara kita ini. Jangan ngambil rezeki orang lain lah. Iya, betul. Jadi kayak
ngikut-ngikut, nggak kreatif kan, kayak FOMO aja. Nah, terus apa lagi ya? Nah, pokoknya itu pelajaran yang bisa kita ambil dari ini, dari kasus 2 PT ini adalah itu pentingnya kita mendaftarkan merek dagang pada saat kita ingin membuat suatu usaha. Itu juga pentingnya untuk mendaftarkan merek dagangnya itu yang sesuai dengan produk yang kita ingin. Jangan salah kayak MS Glow tadi. Jangan kayak MS Glow tadi kan, dia brand skincare tapi dia mendaftarkannya ke produk minuman serbuk, ya kan. Jadi itu juga bisa membuat salah satu faktor yang bisa membuat, jadi kalau kita mau menggugat orang lain, jadi kita yang kalah seperti itu. Padahal produk kita yang ditiru. Iya, kita yang ditiru, kita juga yang bayar denda, ya kan. Nah, jadi di dalam podcast ini kami berdua mendapat pelajaran dan juga untuk kita semua bahwa pentingnya untuk mendaftarkan merek dagang saat kita ingin memulai suatu usaha. Mendaftarkan merek dagang, kemudian mendaftarkannya sesuai dengan produk atau usaha kita. Sesuai passion. Jadi jangan mendaftarkannya usaha yang ini tapi izin dagangnya yang ini. Jadi harus sama kan. Selaras. Oke. Nah, cukup kan? Cukup. Oke. Nah, itulah tadi pembahasan kami terkait dengan perseteruan antara PT Kosmetika Global Indonesia dan PT Kosmetika Cantik Indonesia. Yang kita tahu MS Glow dan PS Glow. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.